Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Hari ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran ekonomi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas cara perhitungan pajak. Kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan atau biasa disingkat PPH. Nah, sebelumnya jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Oke, penghitungan kali ini yaitu kita akan menghitung PPH ataupun pajak penghasilan. Nah, sebelumnya di sini saya akan memberitahu dulu apa sih yang dimaksud dengan pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, kita mulai ya ke penghitungan PPH ataupun pajak penghasilan. Tapi sebelumnya simak dulu contoh soal berikut. Padika merupakan pegawai swasta di suatu perusahaan dengan penghasilan senilai 12 juta rupiah per bulan. Nah, setiap bulan ia mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 1 juta dan uang transport sebesar 500 ribu rupiah. Namun, setiap bulan Padika harus membayar biaya jabatan senilai 600 ribu rupiah dan biaya pensiun senilai 500 ribu rupiah. Nah, Padika sudah menikah dan memiliki 2 orang anak dan istrinya tidak bekerja. Padika juga memiliki NPWP. Berapakah pajak penghasilan yang harus dibayarkan Padika setiap bulannya? Untuk menghitung pajak penghasilan, step yang pertama adalah cari total penghasilannya dulu. Nah, dari soal yang sudah tadi kita baca, dapat kita hitung bahwa penghasilan per bulan Pak Dika adalah sebesar 12 juta. Dan Pak Dika juga mendapat tunjangan senilai 1 juta. Kemudian Pak Dika juga mendapat biaya transport sebesar 500 ribu. Jadi total penghasilan Pak Dika adalah 13.500.000. Nah, ini step yang pertama. Kemudian, step yang kedua adalah mencari pengeluaran dari penghasilan Padika. Nah, di soal tadi sudah disebutkan bahwa Padika harus membayar biaya jabatan sebesar 600.000, kemudian biaya pensiun sebesar 500.000. Jadi, total pengeluaran dari penghasilan Padika adalah 1.100.000. Nah, setelah kita mengetahui total dari pengeluarannya, yang selanjutnya adalah kita menghitung pendapatan bersihnya. Pendapatan bersih itu didapat dari total penghasilan dikurangi dengan pengeluaran. 13.500.000 dikurangi dengan 1.100.000. Maka pendapatan bersihnya adalah senilai 12.400.000. Kemudian kita hitung pendapatan bersih per tahunnya. Berarti pendapatan bersih dikali 12 bulan. Nah, hasilnya adalah 148.800.000. Ini adalah pendapatan bersih Padika per tahun. Nah, selanjutnya, step yang keempat adalah kita mencari PTKP. PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Untuk mendapatkan nilai PTKP, kita bisa lihat di tabel berikut. Nah, tabel PTKP ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2016 dan masih berlaku sampai saat ini. Nah, di sini ada golongan tidak kawin, kawin, kawin dengan penghasilan istri digabung. PTKP untuk wajib pajak yang belum menikah diberikan kode TK, tidak kawin, dan untuk yang sudah menikah atau memiliki istri dan istrinya tidak bekerja diberikan kode K, sedangkan untuk yang sudah menikah dan istrinya memiliki penghasilan maka diberikan kode K garis miring I.
Nah, untuk wajib pajak yang belum menikah dan memiliki tanggungan, misalnya tanggungannya 1, 2, 3, di sebelah kanan ada tarif pajaknya berbeda. Dan begitu pula dengan wajib pajak yang sudah menikah. Ketika dia memiliki 1 anak, 2 anak, 3 anak, memiliki tarif PTKP yang berbeda. Nah, pertanyaannya, gimana kalau wajib pajaknya memiliki lebih dari 3 tanggungan? Atau misalnya memiliki 4, 5, atau 6 anak? Nah, tarif PTKP-nya tetap berada di K3 atau KI3 yang 3 tanggungan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke soal. Karena Pak Dika tadi sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, dan juga istrinya itu tidak bekerja, maka masuknya ke K2. Tarif PTKP untuk K2 itu adalah 67.500.000. Nah, karena di soal disebutkan Pak Dika itu telah menikah, mempunyai istri, dan mempunyai 2 orang anak. Jadi, PTKP-nya adalah senilai 67.500.000. Nah, step yang kelima adalah mencari PKP. Jangan sampai kebalik ya. Ada PTKP, ada PKP. PKP di sini adalah penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan yang harus dibayar pajaknya. Nah, untuk mendapatkan penghasilan kena pajak itu, pendapatan per tahun Pak Dika yang tadi, yang ini, dikurangi total penghasilan tidak kena pajak yang ini. Nah, hasilnya adalah 81.300.000. Ini adalah penghasilan yang harus dibayarkan pajaknya. Nah, setelah itu masuk ke step yang terakhir. Sebelumnya, perhatikan dulu tabel tarif penghasilan kena pajak berikut. Untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, memiliki tarif 5% untuk yang memiliki NPWP. Sedangkan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%. PKP 50 juta sampai 250 juta memiliki tarif 15% untuk yang memiliki NPWP dan 18% untuk yang tidak memiliki NPWP. PKP 250 juta sampai 500 juta memiliki tarif 25% untuk yang memiliki NPWP dan 30% untuk yang tidak memiliki NPWP. Serta PKP di atas 500 juta rupiah memiliki tarif 30% untuk yang memiliki NPWP dan 36% untuk yang tidak memiliki NPWP. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke soal. Tadi Pak Dika memiliki penghasilan kena pajak atau PKP senilai 81.300.000. Dan kita lihat pada tabel ini. Jadi, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penghitungan pajak ini. Jadi, karena penghasilan kena pajak Pak Dika itu sebesar 81.300.000, nilainya lebih dari 50 juta dan kurang dari 250 juta. Tapi bukan berarti langsung dikalikan 15%. Cara menghitungnya adalah kita mulai dari 5%. Nah, kita ambil dulu penghasilan Pak Dika itu sebesar 50 juta. Nah, 50 juta ini dikali 5%. Maka hasilnya adalah 2.500.000 rupiah. Nah, kemudian kita hitung sisanya dari yang 81.300.000 ini, karena yang 50 juta sudah kita bayarkan pajaknya, berarti sisanya adalah 81.300.000 dikurangi 50 juta, sisanya adalah 31.300.000. Nah, 31.300.000 ini dikali 15%, maka hasilnya adalah 469.500. Nah, kemudian kita jumlahkan antara yang 5% dengan yang 15%. Maka hasilnya adalah 7.195.000 pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Dika. Atau dibagi 12 senilai 599.583 rupiah per bulan. Nah, itulah total pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Pak Dika. Sekian video saya kali ini mengenai cara penghitungan pajak penghasilan atau PPH. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan untuk kalian mengerjakan soal-soal lain. Terakhir, jangan lupa
like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.